Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk beribadah hari ini? Ayo kita berdoa ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik Anda di rumah, juga kakak-kakak yang melayani hari ini. Berikan berkat-Mu Tuhan, supaya kami sungguh hidup-hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada kuasa-kuasa jahat mau mengganggu, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, sekarang mari kita angkat pujian Kerja Buat Tuhan. Yang semangat ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, dipanggil Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Nyerahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, dipanggil Tuhan selalu manis. Semangat adik-adik, kita kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, dipanggil Tuhan selalu manis. Halo adik-adik, sekarang kita akan angkat satu pujian lagi sambil adik-adik siapkan persembahannya. Persembahannya jangan lupa dititip ke papa mama untuk diserahkan ke gereja. Boleh juga dikirim melalui transfer ke Bank BRI Kasadi. Ya, oke, ayo kita angkat pujian sambil memberikan persembahan. Datang ke hadirat Tuhan. Tepuk tangan ya adik-adik. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia.
Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Allah yang bertata di atas pujian. Sukacita ya adik-adik. Siap-siap, kita angkat pujian sekali lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa untuk persembahan ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang adik-adik PPAG Kisya telah kumpulkan. Tuhan tolong supaya berikan hikmat untuk kakak-kakak yang mengelolanya. Juga Tuhan memberkati adik-adik juga orang tua yang sudah bekerja. Tuhan berikan berkat yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya, amin. Adik-adik sekarang siapkan hatinya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita, yaitu Tuhan Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari adik-adik dengan sikap berdoa kita mengucap syukur kepada Allah Bapa karena sudah memberikan Tuhan Yesus ke dunia sehingga kita boleh diselamatkan, kita memiliki tempat di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom, selamat pagi di sekolah minggu. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa karena hari kemarin adik-adik dan kakak semua sudah Natal sekolah minggu, pasti sukacita dong. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami senantiasa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Asni harap adik-adik semua buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-33. Tetapi karena teksnya terlalu banyak, jadi Kak Asni hanya membacakan satu teksnya saja ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kira-kira adik-adik semua masih ingat nggak soal Bapak Paulus? Nah, betul sekali Emily masih ingat Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini adalah bapak yang sangat mengasihi jemaat di Korintus pada waktu itu. Ia menuliskan surat untuk jemaat di Korintus. Paulus mengingatkan agar jemaat Korintus menggunakan karunia-Nya dengan tertib. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Paulus menuliskan surat itu karena mengingatkan supaya jemaat Korintus bisa menggunakan karunia dengan baik. Nah, karena Bapak Paulus tahu bahwa jemaat Korintus tuh memiliki karunia yang sangat hebat daripada Tuhan. Ada yang pandai mengajar, ada juga yang bisa bernyanyi, dan ada juga yang bisa memberi nasihat adik-adik. Makanya Bapak Paulus mengingatkan mereka untuk menggunakan karunia-Nya masing-masing dengan tertib dan teratur. Bila ada seorang yang berbicara, sebaiknya yang lain mendengarkan. Jangan semuanya ikut berbicara. Nanti kita tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga kita semua di sini, adik-adik, kakak-kakak atau adik-adik semua di sini pasti punya karunia dari Tuhan. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai menari, ada yang pandai mengucapkan syair, dan ada juga yang pandai menghibur adik-adik, dan bahkan ada juga yang bisa menggambar. Nah, adik-adik, marilah kita menggunakan karunia itu untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, pasti adik-adik bertanya, kok Kak Asni mengatakan bahwa kita memuji Tuhan melalui talenta? Iya, kita bisa memuji Tuhan melalui talenta. Kak Asni percaya bahwa adik semua bisa bernyanyi, menari, dan bahkan menggambar. Nah, kalau misalnya yang pandai bernyanyi, bernyanyilah dengan baik, yang pandai menari, berlatihlah dengan baik, dan yang pandai mewarnailah dengan tekun. Tetapi kita juga harus menghargai orang lain yang mempunyai karunia yang berbeda dengan kita. Bila ada yang sedang bernyanyi, sebaiknya adik-adik dan kita semua mendengarkan dan jangan menggobrol. Bila ada yang bisa mewarnai, sebaiknya kita semua jangan mengganggu sampai dia mewarnai dengan selesai. Jadi adik-adik, begitu juga dengan Bapak Paulus yang mengingatkan kepada jemaat Korintus untuk menggunakan karunia-Nya dengan baik. Begitu juga dengan adik-adik dan kakak-kakak semua yang ada di sini, kita juga bisa menggunakan talenta karunia kita dengan baik sehingga kita bisa menggunakan karunia kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan adik-adik semua bisa memuji Tuhan melalui karunia yang Tuhan berikan kepada adik-adik semua. Nah, adik-adik, sebelum Kak Asni menutup kita dalam doa, kita membuka Alkitab kita akan menghafal ayat hafalan kita ya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah cerita firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu menjadi pedoman, kekuatan, dan bahkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk adik di sekolah minggu khususnya GKSIA. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya mereka bertumbuh dalam Tuhan, dan bahkan orang tua mereka dalam setiap pekerjaan, boleh Tuhan pakai mereka dalam segala apapun.
Berkati adik-adik dalam sekolah mereka maupun offline, online. Semoga Tuhan berkati mereka, berikan kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan, supaya mereka bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui kepintaran mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami bisa kembali pulih dengan segera Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggu dan bahkan kakak sekolah minggu, supaya memiliki kreativitas dan bahkan satu hati melayani Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau-Lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.